Oke, kita akan masuk ke bab baru yang diawali dengan cara menggambar permukaan-permukaan di ruang ya, yang bisa dirumuskan secara teratur gitu, karena secara umum gambar permukaan di ruang nggak memungkinkan untuk digambar ya, kalau agak rumit gitu. Nah, ini nanti diperlukan untuk masuk ke fungsi dua peubah. Oke, saya mulai saja dengan persamaan bidang ya. Nah, bentuk umum persamaan bidang seperti ini. Cara merumuskan persamaannya di bab vektor udah kita bahas. Jadi kalau ada bidang seperti ini, maka vektor normalnya adalah A, B, C gitu ya. Normalnya. Oke, sekarang kita nggak ke vektor tapi cara menggambarnya. Nah, kalau sebuah persamaan bidang ketiga variabelnya muncul, artinya ABC-nya nggak 0. ABC-nya nggak 0. Boleh 0 ya, boleh ada yang 0. Nah, kalau semuanya nggak 0, seperti contoh ini, koefisien X, Y, Z-nya nggak 0, itu cara menggambarnya ya kita tentukan aja 3 titik yang tidak segaris, kemudian ya kita tarik, hubungkan gitu ya. Kita hubungkan titik-titik itu, terbentuklah segmen bidangnya. Nah, untuk menggambar persamaan bidang ini, paling gampang ngambil titiknya yang mana, yaitu kalau kita potongkan aja dengan sumbu-sumbu koordinat ya. Kalau memotong sumbu X, melalui sumbu X itu, maka Y dan Z-nya 0. Maka diperoleh X-nya 24 dibagi 4, 6. 6,0,0 gitu ya. Kemudian kalau saya ambil X-nya 0, Z-nya 0, X-nya di sini 0, Z-nya 0 ke bawah sini ya. Z-nya 0, X-nya 0, Y-nya kita hitung nilainya 24 dibagi 6. Ini titiknya. Kalau XY-nya 0, XY-nya 0, Z-nya diperoleh sekian, 1,6. 24 dibagi 15. Oke, ini 3 titik ini udah kita dapat, nggak segaris. Tinggal dihubungkan saja. Nah, ini adalah segmen dari bidang ya, karena bidang sendiri ukurannya tak hingga. Menembus ke dalam sana, menembus ke kiri, menembus ke bawah juga. Nah, untuk mempertegas biasanya kita arsir aja gitu ya, kalau diwarnai. Oke, tuh. Kalau ada pertanyaan langsung ya, kalau ada pertanyaan langsung. Oke, berikutnya beberapa bidang yang khusus, bidang yang sejajar dengan bidang koordinat. Yang pertama ini bidang yang dibangun oleh sumbu Y dan sumbu Z. Itu namanya bidang YOZ. Atau dinamakan juga bidang X sama dengan 0. Karena semua titik di bidang yang hijau ini, nilai X-nya selalu 0. X-nya selalu 0. Jadi bidang X sama 0 itu sama dengan bidang YOZ. Yang lainnya ini, yang dibangun sumbu X dan sumbu Z, ini bidang XOZ atau bidang Y-nya 0. Semua titik yang ada di bidang biru, nilai Y-nya selalu 0. Kemudian ada bidang ini, Z sama dengan 1,7. Nah, Z sama dengan 1,7 itu tak lain adalah bidang yang sejajar dengan bidang XOY, bidang yang bawah ini, dinaikkan 7 ke atas. Jadi bidang ini sejajar dengan bidang XOY. Cuma nilai Z-nya selalu 7. Begitu ya, mudah ya. Langsung aja. Nah, bagaimana menggambar ini? Hati-hati kalau ini persoalannya di ruang, ini bukan garis. Dia memang garis kalau di bidang X, O, Y ya, di sumbu koordinat X dan Y. Tapi kalau di ruang, dia namanya bidang karena memenuhi persamaan ini yang awal tuh. Ini. Ya. Oke.
Mana tadi? Ini. Nah, mana? Sorry, ini dulu ya. Nah, cara menggambarnya yaitu gambar dulu garisnya di bidang XY. Di bidang XOY, gambar garis. Ambil X-nya 0, Y-nya X-nya 0, di sini X-nya 0, Y-nya 3. Potongan lagi dengan sumbu X, Y-nya 0, X-nya 6. Gitu ya. Jadi ini ke sini 6, ini 3. Ya, ini enggak proporsional skala sumbu X dan sumbu Y-nya. Biarin aja. Kemudian itu di bidang XOY. Nah, kalau di ruang gimana? Nilai setnya berapa di sini? Setnya nggak muncul. Berarti setnya boleh bebas berapa aja. Nah, kalau salah satu nggak muncul, berarti setnya di sini nggak muncul. Boleh bebas. Set itu yang tegak. Ya, tarik aja garis ini ke atas dan ke bawah. Bebas setnya. Nah, jadi gitu. Ya. Coba saya pengen gambar pakai GeoGebra. Bidang GeoGebra-nya juga nggak jalan. Sebentar. GeoGebra saya nge-hang. Udah lah, biarin aja. Nggak jadi. Kembali ini sama. Ini kalau di bidang XOZ itu garis. Kalau X-nya 0, setnya 2. Kalau setnya 0, X-nya 6. Ya, ini 6, ini 2. Oke, di bidang XOZ ya garis. Y-nya nggak muncul. Kalau Y-nya nggak muncul berarti bebas Y-nya mau ke kanan atau ke kiri. Jadi ini ditarik aja garis ini ke kanan dan ke kiri. Nah, gitu ya. Oke. Oke, itu bidang. Kemudian, saya pengen gambar pakai GeoGebra ya. Pakai GeoGebra enak. Kalau pakai GeoGebra kalian minta dulu di sini yang gambarnya 3 dimensi. Ini karena udah masuk 3 dimensi, jadi nggak ada pilihannya. Kalau kita masih ini koordinatnya X, O, Y, di sini ada pilih grafik 3D itu ya. Ini udah masuk ke grafik 3D. Coba saya pengen lihat yang tadi, kalau pakai, ini kita lihatnya enak. X tambah 3 set sama dengan 6. Di GeoGebra masukkan aja. X ditambah 3 set sama dengan 6. Nah, enter. Kok nggak jadi ya? Oh, jadi ini yang biru ini. Sorry, kok nggak di-show? Ini cuma sumbunya mana ya? Harusnya. Sumbunya nggak ngepas saya. Yang pasti yang hijau itu sumbu Y-nya ya. Sumbu Y-nya. Oh, ini harusnya kayak gini kira-kira. Oh, dikecilin dulu. Gimana sih? Nggak pinter lah. Pokoknya ini bidang miring gitu ya. Ini sumbu set. Susah, udah nggak jadi. Biarin aja. Oke, silinder. Berikutnya. Silinder hati-hati, jangan diartikan di matematik itu silinder nggak selalu bentuknya tabung. Ya. Nggak seperti tabung Coca-Cola gitu ya, kaleng Coca-Cola. Silinder tuh bentuknya bisa terbuka. Tapi ini cirinya. Silinder adalah permukaan di ruang yang dibangun oleh sebuah persamaan tak linear, kalau linear itu jadi bidangnya tadi, yang melibatkan 2 buah variabel. Jadi variabel ketiganya nggak muncul. Oke, contohnya ini. Ini tuh hanya X dan Y. Tapi ini jangan diartikan lingkaran ya. Karena kita harus menggambarnya di ruang. Memang di bidang XY kita gambar nanti lingkaran. Tapi di ruang nanti jadi yang namanya silinder. Ini silinder. Ini kan fungsi pangkat 3 nih. Kalau di bidang XY ya kurva. Kalau di ruang namanya silinder. Contoh lain ini.
Kita lihat satu contoh. Menggambar silinder ini. Gambar dulu di bidang XY, dia lingkaran jari-jari 3. Ini. Setnya, oh ya, ini tuh berarti saya gambar di bidang XY, saya kecepatan, itu sama aja dengan diiris dengan bidang XOY, diiris bidang XOY, hasilnya lingkaran jari-jari 3. Setnya nggak muncul, berarti setnya ke atas, ke bawah bebas. Jadilah silinder gitu ya. Coba kita lihat salah satu animasinya. Harus pakai ini dulu. Kita lihat silinder. Nah, bentar, suka lambat keluarnya. Nah, ini silinder. Kita lihat. Kalau pakai QuickTime, kita bisa jalanin begini, manual ya. Ini tadi lingkarannya. Lingkaran, kemudian ya silindernya saya itu kan. Silinder. Oke. Yang lain ini ada silinder begini juga. Aduh, ditutup jadi lama lagi buka QuickTime-nya. Sebentar dia lagi loading. Ini QuickTime-nya software yang kuno dulu. QuickTime yang versi lama, jadi dengan Windows 7 mungkin nggak begitu kompatibel, jadi agak lama loadingnya. Oke, ini contohnya saya punya grafik Y sama dengan X kuadrat. Itu juga silinder di ruang. Meskipun nggak nutup, nggak bulat kayak tabung ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Y sama dengan X kuadrat itu parabola membuka ke sumbu Y. Setnya mana? Setnya bebas. Jadi kurva ini kita naikkan ke atas dan ke bawah. Jadilah dia sebuah silinder gitu ya. Nah, ini silinder, terbuka dia. Tapi tetap namanya silinder. Bentuk berikutnya yang standar itu bola. Kayak persamaan lingkaran ya. Bola ini pusatnya di 0, 0, 0. Kalau bukan 0, 0 ini bentuknya X min A, Y min B, Z min C itu ya. Kalau pusatnya ABC. Tapi kalau udah di ruang biasanya kita mengamati yang di pusatnya di 0, 0, 0 aja. Kalau pusatnya digeser itu ya sama aja, cuma agak berabe gambarnya. Ini bola jari-jari 3. Jari-jari 3. Jari-jari R. Nah, menggambarnya kita iriskan. Ya, ini mulai yang ini saya detail. Kita iriskan ini dengan bidang-bidang koordinat. Jadi kalau saya iriskan dengan bidang X, O, Y. Bidang X, O, Y berarti setnya 0. Setnya 0 ketemu persamaan ini. Gambarnya lingkaran. Gitu ya. Jari-jari R. Irisan dengan bidang apa? Y offset dan X offset. Mana dulu ya? Lupa. X offset dulu. X offset. Irisannya X offset berarti Y-nya 0. Y-nya ambil 0. Ketemu persamaan ini. Lingkaran lagi. Ya, di bidang X offset. Lingkaran. Irisan dengan bidang Y offset yang belum ya. Y offset. Bentuknya Y offset berarti X-nya 0. Y offset X-nya itu 0 ya. X-nya 0. Sana. Lingkaran lagi. Nah, setelah itu tinggal diarsir aja ya. Nah, diarsir jadi bola. Coba kita lihat animasinya lagi. Aduh, ditutup lagi. Jadi lama lagi opennya. Quick time-nya. Ah, keluar juga dia. Bola. Jadi tadi saya iriskan, kemudian gambar bolanya. Nah, inilah bola. Set, bola. Silu, bak, gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, elipsoida.
Jadi kalau di ruang itu, kalau di bidang itu namanya elips. Kalau di ruang itu suka ada tambahannya oida gitu ya. Elipsoida, nanti ada paraboloida, ada hiperboloida itu di belakang. Nah, elipsoida itu kayak bola ini. Cuma di sini pembaginya angkanya ada yang berbeda. Kalau ABC ini semua sama, ya saya kalikan ke kanan menjadi bola kalau ABC-nya sama. Kalau ABC-nya ada yang berbeda, dia menjadi elipsoida. Jadi bola yang lonjong ya gitu ya, kayak telur. Oke, menggambarnya kayak tadi, iriskan dengan bidang X, O, Y. X, O, Y, setnya 0. Ketemu ini elips. Gambar elips. Ya, kayak tadi aja. Kalau tadi saya gambar lingkarannya, ini elips. Kemudian bidang X, O, Z, irisannya Y-nya 0, ketemu elips lagi. Kemudian dengan bidang Y, O, Z, X-nya 0 ya, X-nya 0, ketemu elips lagi. Tinggal diarsir, jadilah elips ya. Gambar elips sama bola mirip-mirip. Tuh, dibuka lagi, open. Nah, oke, kita lihat lagi. Nah, begitu ya. Nah, kita lihat gambarnya. Bentar, ada mahasiswa. Suaranya keras benar. Oke. Ini gambarnya kayak ngulang yang tadi aja. Elips, elips, elips. Kemudian diarsir gitu ya. Dianimasi supaya jelas itu gambarnya. Kalau kalian gambar manual ya cukup diarsir aja, nggak usah diwarnai kayak gini. Oke. Itu elipsoida. Nah, oh ya, cirinya apa tadi bola dan elipsoida ini? Cirinya bentuk kuadrat sama dengan sebuah bilangan. Ini juga sama, kuadrat sama dengan 1 ya, ininya kalau berbeda. Semua plus kuadratnya. Kalau ada salah satu yang minus di sini, itu namanya menjadi ini. Salah satu minus. Itu namanya hiperboloida berdaun 1 atau lembar 1 istilahnya. Kenapa gitu saya nggak tahu, tapi nanti dengan yang berdaun 2 kelihatan bahwa yang berdaun 2 ada 2 bagian, yang ini hanya 1 bagian. Oke, coba kita lihat gambarnya. Bagaimana menggambarnya? Sama kayak tadi, iriskan dengan bidang-bidang koordinat. Saya ikuti ini ya, bidang mana dulu? X, O, Y dulu. Irisan dengan bidang X, O, Y, berarti setnya 0 ya. Hasilnya ini. Elips. Ke arah sumbu X sejauh A, ke arah sumbu Y sejauh B. Nah, elips. Sebelum irisan dengan bidang Y, O, Z, dan X, O, Z, saya mau iriskan dulu dengan ini. Bidang Z sama dengan K. Bidang Z sama dengan K itu gimana? Coba kita lihat di GeoGebra. Ngeheng dulu GeoGebra-nya. Setiap kali dipanggil, tak kenapa. Adalah Z sama dengan K itu adalah, bayangkan aja K-nya 2 gitu ya. K-nya 2, Z sama dengan 2 artinya apa? Nilai Z-nya naik 2. Yaitu bidang yang sejajar dengan bidang X, O, Y. Bayangkan bidang yang mendatar ini dinaikkan 2 kalau K-nya 2. Oke, irisan dengan bidang Z sama dengan K. Jadi Z-nya kita ganti dengan K. Persamaannya menjadi ini ya. Z-nya sama dengan K. Kemudian ini kan K-nya udah tertentu. Ini saya pindah ruas ke kanan. Kemudian satu tahap lagi saya lakukan supaya ruas kanannya 1.
X. Aduh, kalau di sini susah tulisnya. Suka nggak mau keluar. Tuh, dihapus nggak mau lagi. Coba. X kuadrat dibagi. Ini saya kedepankan. A kuadrat. Nggak bisa nulis. Sebentar, saya crop aja. Yang bagian ini. Saya nulisnya di sini, di OneNote. Nah, ini saya pindahkan menjadi gini. X kuadrat dibagi A kuadrat kali 1 ditambah K kuadrat per C kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat kali 1 ditambah K kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 gitu ya. Coba akan saya bandingkan dengan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Tadi gambarnya di ruang, moga-moga saya bisa menggambar. Yang ini dulu. Gambarnya pakai hijau ya. Sebentar, sumbunya dulu. Tadi dia gambarnya pakai merah aja. Dia elips. Gitu ya. Di mana nggak gambarnya elips? Pokoknya di bidang X, O, Y ya. Elips. Nah, yang ini juga elips kan? Tapi irisan dengan bidang Z sama dengan K. Bidang Z sama dengan K tuh kita naikkan ini. Z sama dengan K itu di atas. Sejajar bidang X, O, Y. Irisannya berupa elips lagi. Elips lagi. Kita lihat, elips itu makin besar penyebutnya. Jadi ini makin besar, elipsnya akan makin lebar ya. Kita lihat ini lebih besar dari 1 karena K positif. Kalau K-nya positif ya, K-nya mau negatif juga, K kuadrat positif, C kuadrat positif, jadi ini lebih dari 1. Kali A kuadrat. Berarti ini penyebutnya lebih besar dari yang ini. Kalau lebih besar, elipsnya makin gede di sini. Makin gede, makin lebar. Kalau K-nya negatif, berarti di bawah setnya ya. Ini. Dia simetri karena kuadrat. Elips yang sama dengan yang di atas. Nah, persisnya saya gambar di sini. Nah, gitu. Jadi makin besar K-nya, berarti makin tinggi ya. Setnya makin ke atas. Elipsnya akan makin gede. Karena ini. Ininya makin gede. Oke. Sekarang baru jadi makin ke atas ini elips lagi, makin ke atas elips lagi makin gede. Dan ke bawah juga simetri karena. Kemudian irisan dengan bidang Y offset kayak tadi, Y offset. X-nya 0. Jadi ini. Nah, ini adalah yang dulu di awal irisan kerucut. Ini gambarnya adalah hiperbola. Saya review dikit. Ini. Supaya ingat. Mungkin udah masih ingat, tapi nggak apa-apa. Di review dikit. Nah, ini kalau saya gambar di sumbu set Y, ya, yang terlibatkan set dan Y, yang nggak boleh 0 mana? Y-nya boleh 0 nggak? Kalau Y-nya 0, ini jadi negatif dong. Nggak mungkin jadi 1. Y-nya nggak boleh 0. Y-nya paling kecil sama dengan B. Kalau ini B, X-nya 0 ya. Y-nya paling kecil B. Jadi di sini B. Sama min B karena simetri kuadrat. Jadi yang nggak boleh 0 Y-nya, maka membuka gitu. Hiperbolanya. Asimptotnya nggak usah digambar lah ya. Jadi membuka ke sumbu Y. Oke, kita gambar di sini. Ini, membuka pada sumbu Y. Nah, di bidang Y offset ya. Kemudian irisan bidang X offset. Ini. Nah, X offset Y-nya 0. Y-nya 0.
ketemu ini hiperbola yang nggak boleh 0 X-nya. Jadi membuka ke sumbu X, paling kecil X-nya sama dengan A. Oke. Nah, hiperbola. Ke depan kita sama ke belakang dari layar ya. Setelah ini bisa diperkirakan gambarnya adalah seperti itu. Nih gambar ini kalau zaman dulu namanya langseng nih ya, buat menanak nasi. Jadi di yang bagian bawah diisi air, di sini ada saringan yang bulat, di tengahnya ditaruh saringan, di atasnya ditaruh beras. Ya. Dibakar sama kayu bakar gitu ya. Oke, itu namanya hiperboloida berdaun satu. Cirinya salah satu negatif. Ini bisa diputar-putar ya, bisa aja yang ini yang negatif, ini duanya plus gitu. Jadi langsungnya bisa aja membuka ke sumbu X atau ke sumbu Y atau kayak ini ke sumbu Z. Kita lihat animasinya si langsung ini. Nah, oke. Ikuti yang tadi aja saya gambar ke sana elips, ke pinggir hiperbola, gambarlah langsungnya. Tuh, gitu ya. Kalau ini satu lagi apa ya? Oh, sama aja, cuma cara gambar arsirannya aja, digerakkannya agak berbeda. Sebentar ini muncul di layar yang lain. Oke, kayak tadi. Set, set, set. Nah, ini hanya digambar dari bawah ke atas gitu ya. Oke. Begitu. Nah, kalian bisa nebak sekarang kalau negatifnya ada 2, namanya hiperboloida berdaun 2. Ya. Jadi kalau plus itu elips atau lingkaran atau bola. Sorry, elipsoida atau bola. Kalau salah satu minus jadi hiperboloida daun 1. Kalau minusnya ada 2, jadi hiperboloida daun 2. Kita lihat gambarnya. Nah, di sini setnya nggak mungkin 0 ya. Jadi kalau kita iriskan dengan bidang X, O, Y, irisan dengan bidang X, O, Y, berarti setnya 0, nggak mungkin. Karena yang ini jadi negatif, nggak mungkin jadi 1. Jadi paling kecil itu setnya sama dengan C dan min C ya, simetri. Kalau setnya sama dengan C, ini jadi 1, ya ini harus 0, 0. Jadi dia melalui 0,0, C. Dan satu lagi 0,0, min C karena simetri. Tuh. Nah, ini kita gambar sebagai 2 buah titik 00 C dan 00 min C. Nah, ini 0,0, C, 0,0, min C. Kemudian saya iris dengan mana ya? Oh, iris dengan bidang set sama dengan K. Kalau setnya sama dengan K, K-nya harus lebih besar dari C, atau K-nya lebih kecil dari min C. Ya. Gambarnya nanti yang minus ya simetri aja, karena setnya sama dengan K, dan setnya sama dengan min K, ini persamaannya jadi sama aja. Oke. Menjadi gini, saya masukkan setnya sama dengan K. Ingat set sama dengan K itu bayangkannya bidang yang sejajar X, O, Y, tapi setinggi K itu di sini. Ya. Oke, ini seperti ini. Saya pindah ruaskan ini yang minus, yang satu ke kiri. Gitu. Kemudian saya susun supaya jadi, ini kan mirip elips, tapi kanannya harus 1 kalau elips. Ini dikebawahkan. Kita lihat, yang di bawah ini yang dikurung lebih besar dari 1 ya, karena K-nya besar dari C. K lebih besar dari C, berarti K kuadrat dibagi C kuadrat lebih besar dari 1, dikurangi 1. Sorry, bukan lebih besar 1, ini positif. Ya.
Ini positif. Nah, positif. Makin besar K-nya, makin besar juga yang di dalam kurung. Gitu ya. Jadi, makin besar K itu artinya apa? Makin ke atas, setnya makin besar. Makin ke atas, elipsnya akan makin besar, karena ini makin besar nilainya. Oke, jadi gambarnya elips. Makin ke atas, elipsnya makin besar. Yang ini simetri, kalau min K. Oke, irisan dengan mana lagi? Irisan dengan bidang YO set. YO set, berarti X-nya 0. X-nya 0, ketemu persamaan hiperbola lagi. Yang nggak boleh 0 adalah setnya. Jadi, membuka ke sumbu set. Seperti ini, sumbu set. Paling kecil tadi setnya sama dengan C. Jadi di sini. Jadi di sini hiperbola ke sana ya. Tuh, hiperbola. Irisan dengan bidang XO set, Y-nya 0. Kembali hiperbola membuka ke arah set. Jadi di bidang ini XO set, ini hiperbola gitu, membuka ke sumbu set. Paling kecil setnya sama dengan C. Nah, hiperbola. Udah bisa diperkirakan gambarnya kan? Seperti itu. Nah, ini namanya berdaun dua karena ada dua gini, dua bagian ya. Kita lihat coba animasinya. Hanya mengulang yang tadi aja supaya apa? Kebayang visualnya gitu ya. Oke, ini tadi titik, kemudian makin ke atas menjadi elips yang makin besar. Hiperbola, hiperbola, arsir hiperbolanya. Nah, jadilah kemah, lihat. Oke. Sejauh ini absen dulu. Hafiz. Mana Hafiz? Hadir, Pak. Dika. Ada, Pak. Ignatius. Ignatius mana? Tidur ya? Nanti kasusnya seperti mahasiswa ini nih. Kalau tidur. Nanti kena hukuman seperti ini nih. Nah, kemarin ketangkep nih mahasiswa harus bikin surat dari WDA dan cap fakultas. Mana Ignatius? Ada, saya salin. Pokoknya kalau nggak mau hadir kuliah ya jangan hadir. Jangan berbuat curang. Ignatius 308. Ada di chat nggak ya? Nggak ada ya? Oke. Ignatius tidak ada. Sepia Wulandari. Tolong kalau ada di chat, tolong dicekkan. Hadir, Pak. Stefan. Udah Eling belum nih Stefan? Hadir, Pak. Kamu yang belum diupload itu lupa belum saya buka. Nanti kamu WA ya ke saya. Tugas berapa dulu? Oke, Pak. Nanti saya WA. Japri aja, Japri ya. Oke, Pak. Famous. Ya, hadir, Pak. Dian. Hadir, Pak. Jeremia Siregar. Hadir, Pak. Ada Bungaran. Hadir, Pak. Ignatius lagi. Ada benar. Rifat. Ada, Pak. Dava. Hadir, Pak. Aditya Mulia Nugraha. Hadir, Pak. Hasan Matlubi.
Hadir, Pak. Waode. Mana Hadir, Waode? Pak. Pak, Kok saya enggak? masih bingung, Pak. Hah? Kenapa? Ini gambar-gambar ini nanti dipakai buat apa? Buat nanti membahas bab berikutnya, fungsi dua peubah. Nanti harus ngitung dan dua bab berikutnya. Nanti integral lipat, misalkan hitung volume benda di bawah permukaan ini di atas bidang X, O, Y. Nah, volumenya berapa? Kalau nggak bisa sketch gambarnya ya nggak bisa ngitung volumenya, nggak kebayang bendanya juga apa yang harus diintegralkan. Nanti integral lipat. Nanti masih jauh ya. Dela. Ada, Pak. Seri. Hadir, Pak. Seri. Almaida. Almaida mana ya? Almaida. Ada tapi suaranya nggak keluar, ya udah oke aja. Sanata. Hadir, Pak. Valian Hartono. Hadir, Pak. Ignatius. Betul, kabur itu anak. Ya sudah. Udah saya salin dulu. Oke, lanjut ya. Jadi yang kuadrat, ininya positif semua, elipsoida atau bola. Kalau salah satu ada minusnya, menjadi hiperboloida berdaun 1, kalau minusnya 2, hiperboloida daun 2. Masih ada. Nah, sekarang bentuk ini ya. Kayak gini. Ini namanya paraboloida. Kenapa? Karena bentuknya ada parabolanya. Gitu ya. Coba kita lihat. Ini. Irisan. Sorry. Sebelum irisan dulu. Dari bentuk ini kita lihat bahwa setnya selalu positif ya. Jadi gambarnya nggak ada yang di bawah bidang X, O, Y, nggak ada gambarnya. Gambarnya selalu di atas bidang X, O, Y karena setnya selalu positif. Paling kecil setnya 0. Kalau setnya 0, ya ini harus 0, ini harus 0. Berarti X-nya 0, Y-nya 0. Jadi melalui pusat koordinat. Nah ini. Setnya ini paling kecil nih. Irisan. Dengan bidang set sama dengan K. Jadi ini bayangkan bidang X, O, Y tapi dinaikkan gitu. X, O, Y naikkan sejauh K. K-nya hanya yang positif aja. Kalau setnya sama dengan K, maka ketemu persamaan ini, K-nya saya turunkan ke sini. Ini K-nya dikesinikan. Ini menjadi elips. Kita lihat makin besar K-nya, berarti makin ke atas, penyebutnya makin besar. Jadi makin ke atas, elipsnya akan makin besar. Ya, makin ke atas, elipsnya makin besar. Oke, sekarang irisan dengan bidang YO-set. YO-set, X-nya 0. X-nya 0. Ini adalah set sama dengan Y kuadrat. Ya, ini ada konstanta. Set sama dengan Y kuadrat adalah parabola membuka ke sumbu set. Nah, parabola. Kemudian irisan dengan bidang XO set, Y-nya 0. Y-nya 0. Ketemu ini parabola lagi di bidang XO set membuka ke sumbu set. Nah, parabola lagi. Nah, dari situ diperkirakan gambarnya gitu. Ya, kayak apa? Ya, kayak apa? Corong enggak? Bukan corong. Ya, beginilah. Pokoknya parabola. Paraboloida. Kita lihat animasinya. Oke. Nah, itu ya gambarnya. Yang satu lagi sama aja animasinya, cuma cara mengarsirnya aja yang berbeda.
Mengasiapnya kalau ini saya putar seperti putaran berlawanan jarum jam gitu ya. Tuh diputar gitu. Ah, sama aja. Saya dulu ini bikin ini 3 jam nih. Bikin kayak ginian. Tapi enak bisa dipakai berulang-ulang karena dulu saya harus menggambar di papan tulis, aduh setengah mati, jadi bikin aja programnya. Sekarang bikin programnya udah enak, ada GeoGebra, ada Maple. Zaman dulu, wah susah. Bikin programnya juga lebih rumit. Oke, nah ada temennya. Kalau salah satu sekarang negatif di sini. Set. Ini yang sebenarnya bendanya ada. Di fisiknya kalau kalian ke ITB lihat di depan Masjid Salman yang di Jalan Ganesha. Jangan yang di jalan apa ya, pinggirnya itu gelap nyawang apa? Jungwanara atau apa. Tapi yang di Jalan Ganesha hadap-hadapan sama ITB di trotoar yang bukan trotoar sih, tanah ya. Yang dekat ke Masjid Salman. Nih, ini gambarnya seperti pelana kuda. Coba saya punya di sini ininya. Cuma ininya hang sebel nih. Tuh, nggak bisa diapa-apain. Nanti kalau diklik dia jalan, tapi nunggu dulu lama, antepin dulu aja. Coba kita gambar ini. Ini rumit ya. Ada parabolanya, ada hiperbolanya. Kita lihat. Irisan dengan bidang X, O, Y. X, O, Y. Setnya 0. Setnya 0 ini, hati-hati ini bukan hiperbola. Kalau hiperbola, ininya 1. Ya, kuadrat-kuadrat, ininya 1. Salah satu minus. Ini bukan, karena ininya 0. Ya, saya selesaikan Y-nya. Y kuadrat sama dengan B kuadrat dibagi A kuadrat, ini pindah ke sana ya, kemudian B-nya kalikan menjadi B kuadrat per A kuadrat kali X kuadrat. Itu Y kuadrat. Y kuadrat, Y-nya ditarik akar, muncul plus min. Nah, ini jadi sepasang garis ya. Sepasang garis Y sama dengan BX dan Y sama dengan B per AX dan Y min B per AX. Sepasang garis ini di bidang X, O, Y. Ya. Oke. Kemudian saya iriskan dengan mana ya, lupa. Kita lihat aja. Nah, ini mengganggu sebentar. Saya mau hapus aja. Nggak usah nih. Sumbunya nggak kegambar itu. Sumbunya sebenarnya standar X-nya ke sini, Y-nya ke sana. Ini sepasang garis. Irisan dengan bidang Y offset. Y offset. Kita lihat. Y offset. X-nya 0. Bentuknya apa? Parabola. Parabola. Melalui titik 0,0 membuka ke sumbu set. Nah, itu kegambar lagi sumbunya yang hitam ya, udah nggak apa-apa ya. Tapi itu agak mengganggu nanti, mendingan sumbunya nggak usah digambar dulu. Mengganggu gambar akhirnya. Oke, itu hiperbola di bidang Y offset. Bukan hiperbola, parabola. Kemudian irisan dengan bidang dihapus lagi ya. Irisan dengan bidang X offset ini. X offset. Ketemunya Y-nya 0, ketemunya parabola juga. Membuka ke sumbu set tapi ke bawah. Ke arah sumbu set negatif. Gitu ya. Kumaha kah gambarnya? Belum kebayang kan gambar bentuk 3 dimensinya?
Masih. Irisan bidang set sama dengan K. Setnya dinaikin. K-nya yang positif dulu, karena ini nggak simetri. Karena nggak ada set kuadrat, nggak simetri. K-nya positif ke atas. Jadi kalau bidang yang abu-abu dinaikkan ke atas, nah gambarnya ini gimana gitu. Set sama dengan K, masukkan ke sini. Masukkan sini. Disusun menjadi ini. Ini adalah hiperbola. Yang nggak boleh 0 Y-nya. Berarti membuka ke arah sumbu Y. Ya. Jadi gambarnya membuka ke sumbu Y. Bukan ke, kalau ke sumbu X ini ke depan ke kita. Ini ke sumbu Y. Nah, gitu. Ini gambarnya hiperbola. Ingat setnya sama dengan K. Dinaikkan yang abu-abu bawah. Dinaikkan set sama dengan K. Gambarnya hiperbola mengenai pinggiran ini tadi. Mengenai pinggiran parabolanya. Di sini juga hiperbola. Di sini nanti, ini kalau ke atas lengkungan parabolanya. Di sininya hiperbola lagi. Ya. Kalau K-nya negatif. Berarti di bawah bidang yang abu-abu ini. Ketemunya persamaan. Apa ini? Hiperbola lagi. Tapi membuka ke. Agak salah ini. Sebentar. Paguyuban. Aduh, saya. Ini di sini susah nulis ya. Coba dulu nulis. Set sama K, K-nya negatif. Kalau K-nya negatif, di sini, ini sama dengan K, maka saya kalikan min 1 kedua ruas. Supaya jadi min K, ini supaya positif gitu ya. Ini positif sekarang min K. Ini kalikan min 1 jadi plus, ini kali min 1 jadi ini. Jadi sekarang saya punya persamaan X, aduh susah nulis, X kuadrat. Tuh, nggak muncul ditulis kayak ini. Gimana ya? Bentar, saya crop aja ya. Dan ininya. Saya tulis di OneNote. Nah, oke. Asalnya saya tulis dulu yang asalnya. Yang asalnya ini ya. OneNote lagi. Asal persamaannya ini. Nah, oke. Set ganti dengan K, ini menjadi K, gitu ya. Kemudian karena K negatif, saya kalikan min kiri kanan. Ini kiri kanan saya kalikan min jadi ini. Nah, ini saya susun menjadi X kuadrat per K kuadrat. K kuadrat lagi. A kuadrat. A kuadrat kali min K ditambah min Y kuadrat per B kuadrat kali min K. Ingat min K positif ya. Min K-nya positif, berarti ini udah positif, ini udah positif. Ini adalah hiperbola yang nggak boleh 0 X ya. Berarti hiperbola membuka ke sumbu X Y, ke sumbu X ya. Jadi ini ke sumbu X, ini X. Gitu. Tapi setnya sama dengan min K. Jadi di bawah. Setnya sama dengan min K, ini bidang X, O, Y ini. Yang abu-abu turunkan. Kemudian ini hiperbola membuka ke sumbu X ini. Aduh, itu yang hitam mengganggu ya. Bekas dulu, kemudian kegeser. Tahun lalu dicoret-coret ke save. Harusnya jangan di save. Begitu. Oke, jadi di atasnya hiperbolanya membuka ke sumbu Y, yang ini mah membukanya ke sumbu X. Keseluruhannya gimana? Jadilah kayak gitu. Sulap ya. Dulu saya waktu TPB, yang ini bingung sekali saya. Saya apalin aja dari polanya. Cuma ini bisa diputar-putar. Bisa X sama dengan min set kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat. Bisa juga ininya yang Y. Jadi kalau diambilkan tadi ini hiperbola ke pinggir yang di atas.
ke kiri kanan, ini hiperbola ke kanan dan ke kiri. Yang di bawah tadi membukanya ke sumbu X, hiperbola juga. Ini hiperbola membuka ke sumbu X. Nah, gambar inilah yang ada di depan Masjid Salman. Di pinggir Jalan Ganesha ya. Cuma yang di sana warnanya coklat. Udah sangat dekil karena dari saya sejak saya mahasiswa juga udah ada di situ. Jadi udah puluhan tahun. Dan bentuknya panjang kayak gini. Enggak kayak gitu. Panjang. Jadi ini bentuknya seperti pelana kuda yang di depan Salman itu ininya panjang gitu. Bisa duduk untuk 5 orang mungkin. Dan yang di sana itu bawahnya disanggah, ada tiangnya. Tiangnya 1 atau 2 rasanya saya lupa. Itu warnanya coklat. Kalian bisa lihat. Itu adalah persamaan matematiknya paraboloida, hiperboloida. Aduh, capek ya. Yang ini satu lagi nggak usah lah. Nggak usah. Nggak pernah muncul juga. Ini suka dipakai nih. Nanti di fungsi 2 peubah. Dosennya seneng yang bentuknya aneh gini. Bagus bentuknya. Tapi persamaannya bikin rumit ke kepala kita. Oke, saya sampai situ dulu. Kita istirahat dulu 5 menit. Sampai 9.57 ya. Ngikuti jam ini. Saya pause dulu. Oke, testing dulu. Apakah suara dan slide-nya aman? Aman, Pak. Aman, oke. Nah, kita masuk sekarang ke hitungan-hitungannya. Kalau tadi untuk menggambar permukaannya. Nah, kita lihat. Apa itu fungsi 2 peubah? Fungsi 2 peubah adalah fungsi yang memadankan atau memasangkan gitu ya, atau mengaitkan pasangan 2 buah bilangan real, X dan Y-nya bilangan real. Jadi kalau pasangan X, Y itu dia anggota R2, R2 itu pasangan X, Y, di mana X-nya real, Y-nya real gitu ya. Paguyuban. Pasangan 2 bilangan real, R2 tuh. Dengan sebuah bilangan set, bilangan real aja ini. Kalau ini pasangan, ini bilangan real. Gini. Jadi ini ada himpunan nanti yang dinamakan domainnya itu pasangan X, Y dipasangkan, dipadankan dengan satu bilangan real set oleh aturan fungsi F. Nah, contohnya ini konkretnya fungsi X, Y seperti ini. Gitu ya. Nah. Kemudian X dan Y-nya disebut variabel bebas atau peubah bebas. Setnya disebut peubah tak bebas. Jadi tolong dibedakan dengan fungsi satu peubah. Kalau saya punya Y, misalkan X akar sin X, gitu ya. Nah, di sini peubah bebasnya yaitu X. Peubah tak bebasnya Y. Kenapa dinamakan bebas tak bebas? Kemarin ada yang tanya di kuliah kelas lain. Karena kalau di sini kita boleh pilih X-nya bebas semaunya kita. Asal bisa dihitung ya. Kalau negatif sih nggak boleh sin X-nya. Jadi X-nya kita pilih secara bebas supaya bisa dihitung. Setelah pilih, misalnya pilih X-nya sama dengan berapa? Pi per 6 gitu ya. Nah, kemudian kita hitung. Y-nya kan nggak bebas. X-nya dipilih duluan secara bebas. Y-nya dihitung bergantung ke X. Makanya istilah peubah bebas dan peubah tak bebas Y-nya. Kalau di fungsi 2 peubah, misalkan kali cos X kuadrat Y gitu. Nah, ini X, Y-nya bisa dipilih bebas. Sorry, bukan Y. Depannya. Set ya. Ini fungsi dari X, Y. Nah,
Ini X dan Y-nya dipilih bebas. Jadi X dan Y peubah bebas. Setnya peubah tak bebas. Nilainya nggak boleh sembarangan milih set. Bergantung ke X, Y, setnya dihitung. Itu ya, kenapa istilah bebas tak bebas. Oke, bentar-bentar. Oke. Bentar, saya jawab dulu. Ada yang penting perlu jawab. Oke. Nah, contohnya ini udah sekarang pengertian daerah definisi kayak di fungsi satu peubah. Apa itu daerah definisi? Daerah definisi dari fungsi dua peubah adalah kumpulan atau himpunan semua pasangan XY, semua nggak boleh ketinggalan satupun. Jadi kalau diminta menentukan daerah definisi, ya harus semua XY. Kalau ketinggalan satu, ya tetap salah. Kelebihan, ya salah juga. Semua pasangan XY, sehingga ini bisa dihitung. Gitu ya. Oke. Jadi, kita menentukan dulu daerah definisi, pasangan XY mana aja yang boleh dipakai supaya ini bisa dihitung. Setelah itu ada daerah nilai. Daerah nilai itu setnya. Setelah ada domain tadi, simbolnya DF ini. Nah, ini udah ada. Kemudian, untuk setiap titik X dan Y, kita hitung nilai setnya, dikumpulkan setnya. Setnya itu semuanya, nggak boleh ada yang ketinggalan. Itu namanya daerah nilai. Agak susah menentukan daerah nilai. Yang biasa keluar daerah definisi. Nah, contoh, tentukan daerah definisi pada contoh ini, jadi ini. Lalu gambarkan. Yang minta digambarkan bukan gambar fungsinya. Bukan gambar fungsinya ya. Yang minta dicontohkan adalah gambar dari daerah definisinya aja. Gitu ya. Oke, coba kita lihat jawabannya. Jadi ingat daerah definisi adalah pasangan X, Y supaya fungsinya bisa dihitung. Nah, ini supaya bisa dihitung berarti penyebut nggak boleh 0, pembilang nggak boleh negatif yang di bawah akar. Jadi, ini. Y min X kuadratnya harus ini. Dan X ininya, bawahnya nggak boleh 0. Kapan ini 0? Ini kuadrat-kuadrat. Dia akan 0 kalau ini 0, ini juga 0 ya, karena dua-duanya nggak pernah negatif. Jadi X-nya 0, Y-nya 1. Itu nggak boleh. Jadi nanti di daerah definisi, X pasangan 0,1 dibuang. Itu nggak boleh. Selain itu juga harus memenuhi ini. Jadi kita tulis sebagai himpunan daerah definisinya, pasangan X, Y, sehingga ini harus besar 0. Besar sama 0, 0 masih boleh ya, akar 0 boleh. Dan X-nya nggak boleh titik 0,1. Hati-hati, ini bukan interval ya. Bukan 0 sampai 1. Bukan, ini pasangan. Kelihatan dari sini. Ini X, Y nggak boleh 0,1. Gambarnya gimana? Nah, kita diminta gambarkan bukan gambar setnya, bukan fungsinya. Gambar daerah definisinya aja. Nah, gambarnya adalah kita, ini mah nanti gampang lah, satu titik dibuang aja ya. Ini, kita mau gambar ini. Kalau menggambar sebuah pertaksamaan, itu gambar dulu yang sama dengannya. Ingat, gambar sama dengannya dulu ya. Gambar sama dengan. Nih, saya gambar sama dengan Y min X kuadrat sama dengan 0.
atau Y sama dengan X kuadrat. Gambarnya ke parabola kan gampang. Oh ya, gambarnya nggak di ruang ya. Ini hanya daerah definisi itu kan hanya pasangan X, Y. Jadi gambarnya di bidang X, Y. Oke, kalau sama dengan dia menjadi ini. Gambarnya ini. Nah, kemudian dengan adanya parabola ini, maka bidang XY terbagi dua, yang di atas parabola dan yang di bawah parabola. Nah, yang memenuhi ini tuh pasti salah satu, karena ini persis sama dengan nih. Ini yang gambar parabola itu Y min X kuadrat sama dengan 0. Berarti yang sebelahnya nanti di satu sisi akan lebih besar 0, satu lagi lebih kecil 0. Kita periksa. Ambil aja salah satu titik. Ambil. Ini titik ini. Titik 1,0. Masukkan ke sini, memenuhi enggak? X-nya 1, Y-nya 0. Negatif. Berarti ini enggak memenuhi. Berarti daerah di sini enggak memenuhi. Yang memenuhi yang ini. Karena ini tidak memenuhi. Titik tadi ya, ini. Titiknya yang diuji yang mana aja, pokoknya yang di bawahnya atau ambil yang di atas ya. Saya ambil yang bawahnya, nggak memenuhi. Berarti yang memenuhinya yang di sini. Paguyuban. Berarti daerah definisinya adalah gambarnya seluruh daerah di sini termasuk pinggiran ini. Termasuk pinggiran ini. Ya. Oke. Pak. Ya. Terus ngilangin 0,1-nya gimana? Nah, belum selesai. Ini seluruhnya, kemudian titik ini dibuang. Tuh, bikin aja bolong gitu. Buat ngintip gitu ya. Ini bolongan buat ngintip nih. Kalau di rumah itu biasanya zaman dulu kalau pacaran kan nggak pakai WA. Harus datang ke rumah pacar. Mertua ngintip-ngintip dari lubang ini. Pengennya disemprot gitu, pakai semprotan air kebun gitu ya. Itu biar matanya basah. Mertua tuh suka ngeganggu aja. Begitu, paham? Wah, Ode, paham tidak? Paham, Pak. Marisa, mana Marisa? Ngabsen dulu. Ada, Pak. Ignatius. Femus, udah tadi. Sena. Hadir, Pak. Siapa ya? Fatah Falah Muhammad. Ya, Pak. Hadir, Pak. Vergio mana? Vergio, ada di chat nggak ya? Tolong diperiksain Vergio. Nggak ada ya. Vergio mana? 78 Vergio. Saya catat. Ini banyak yang nakal nih. Rifat Akil Hanif. Ada, Pak. Sifa. Hadir, Pak. Pak, sorry Pak, Vergio hadir Pak, baru dari toilet. Siapa tadi? Vergio. Kamu kemana? Ngabur dulu ya? Enggak Pak, beneran ke samping doang, toilet saya beneran di samping kamar Pak. Saya pas dengar Bapak, saya langsung flash. Oke, ya udah. Ignatius? Nggak ada, betul itu. Sanya Kalista? Nggak ada ya. Sanya 058. Sanya nggak ada. Siapa lagi yang belum dipanggil lah, lupa. Karena random. Hamzah. Hadir, mana? Pak. Erika Tania. Hadir, Pak.
Oke, segitu dulu. Lanjut lagi. Tutup. Nah, sekarang kita lihat grafik fungsinya ya. Saya mau lihat grafik fungsinya. Grafik fungsi dua peubah ini merupakan sebuah permukaan di ruang yang nggak tahu bentuknya. Gitu ya. Permukaan. Kenapa permukaan? Karena ada komponen X dan komponen Y, meskipun dia variabel bebas. Dan ada komponen set. Jadi, titik yang harus digambar, setiap titiknya ada titik X, Y, set. Jadi, gambarnya di ruang ya. Pasangan 3 komponen. Ini, kalau ini, ya ini yang titik di permukaan itu X, Y, set. Setnya ini, tingginya. Bisa negatif ya. Nah, dari pembahasan gambar-gambar permukaan standar di ruang yang lalu, yang tadi barusan, tentukanlah mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan. Coba, aduh saya harus buka lagi. Udah tanggung ditutup. Mana? Perkuliahan, matematik diktat, gambar-gambar. Ini diktat saya itu dari 2004 mulai dibikinnya. Dulu masih pakai transparan. Lumayan, sekarang pada dipakai sama Profesor Iwan, Profesor Puji, Profesor, pada pakai lah Profesor juga. Percaya aja sama saya, padahal banyak salahnya juga. Ya mereka pasti sadar waktu ngajar, ini kenapa ya? Biar aja, biar mikir. Padahal memang salah. Oke, kita lihat dulu. Ini fungsi bukan? Set fungsi XY bukan? Ingat, kalau fungsi satu buah pasang X, Y, nilai setnya hanya boleh 1. X0, Y0, setnya harus 1. Ini fungsi bukan? Halo, tebak-tebak. Bentar ya, saya bisa gambar dari sini ya. GeoGebra-nya ngeheng, coba. Kalau pakai GeoGebra, saya gambarnya gampang. Ngeliatin fungsi atau bukannya. Kalau gambar diam kayak gini agak susah. Panggil lagi. Oke, ada yang mau nebak? Ini fungsi bukan? Set fungsi XY bukan? Ingat, satu pasang XY harus dapatnya 1 set. Gitu ya. Coba supaya paham, saya akan gambar bentar. GeoGebra itu nanti saya klik keluar, dia ngeheng karena mungkin ini komputernya kurang kuat. 4X 6Y 15 set. 46 15 24. 4X ditambah 6Y ditambah 15 set sama dengan 24. Aduh, salah. Bentar dulu. Ininya harus minta yang 3D. Grafiknya 3D, grafiknya kan di ruang. Nah, dia udah kegambar. Ini yang 2D-nya kita tutup saja ke sana. Ini grafiknya. Itu. Ya. Yang merah tuh sumbu X-nya gitu kalau nggak salah. Saya salah ya. Aduh, udah keputar-putar. Ya, pokoknya gambarnya seperti ini. Yang bawah pokoknya nggak tahu ini sumbu X. Pokoknya bidang X, Y lah yang bawah. Sumbu X positifnya mungkin ini yang dipanahin nih. Sumbu X positif, ini sumbu Y positif yang ada panahnya mungkin. Oke, gambarnya kira-kira begini. Fungsi bukan? Nah, untuk mengetahui fungsi atau bukan, saya crop dulu. Saya perlu menulis-nulis. Kalau di GeoGebra kan nggak bisa ditulisin. Ups, segede-gedenya dia. Nah, cirinya fungsi gini. Set, kalau dia fungsi, satu pasang X, Y harus dapat pasangan setnya 1.
Kita lihat, ambil titik di bidang XY. Kita cari setnya. Ke atas kan kalau nyari setnya. Atau ke bawah. Ini gambarnya lihat. Nembus di sini. Cuma satu aja kan. Ambil XY yang lain nembusnya satu. Di sini satu. Di sini satu. Di sini tembus satu. Dimanapun dapat setnya satu. Maka dia fungsi dari XY. Gitu ya. Oke. Yang ini, bidang ini. Bidang Y, set fungsi bukan? Satu pasang XY harus dapat satu set. Satu Z, bukan satu set ya. Satu Z. Satu nilai set. Coba kita lihat lagi. Nih, saya mau lihat rekamannya udah jalan. Oh, udah. Kita lihat ini. Saya ambil, ini yang ke atasnya kena yang hijau ya. Saya ambil titik di sini. Di sumbu Y. Mana setnya? Setnya semua titik di sini. Di yang biru kan? Semua. Banyak sekali. Tak hingga banyaknya setnya. Ini ya. Tak hingga banyaknya. Berarti bukan fungsi. Gitu. Karena satu pasang XY, di sini misalnya ambil X-nya 0, setnya 1, Y-nya 1, X-nya 0, Y-nya 1 di sini. Setnya berapa? Bebas, ke atas ke bawah. Oh, banyak sekali setnya. Bukan fungsi dia. Nah, yang ini kalian jawab. Ini bukan fungsi juga ya. Kalau bidang set sama dengan 1,7. Jadi persamaannya set sama dengan 1,7. Fungsi bukan? Yang coklat. Halo, halo. Coba yang kira-kira nebak, jawab aja. Salah juga nggak apa-apa. Biar kalau ngomong tuh, kalau salah, saya tahu bahwa belum pada paham. Gitu. Bukan. Yang coklat itu fungsi bukan? Tadi siapa yang menjawab? Famous? Benar, Pak. Fungsi atau bukan yang coklat? Bukan, Pak. Bukan. Coba saya ambil. Ya, kita crop. Yang coklat aja ya. Nih, ambil satu titik XY di mana aja. Ambil satu titik XY ini. Setnya mana? Setnya ini. 1,7. 1. Ambil di sini. Setnya 1. Setnya dipakai bersama boleh ya. Pokoknya 1 XY. Setnya hanya dapat 1. Gitu. 1 XY dapat setnya cuma 1. 1 XY di sini. Setnya 1. Setnya dipakai bersamaan boleh. Fungsi dia. Sangat fungsi. Kalau yang biru kenapa bukan fungsi? Saya ambil di sini. Satu titik. Setnya mana? Oh, setnya semua yang di garis biru ini. Tegak ke atas ke bawah. Setnya terlalu banyak. Setnya semua titik di bidang yang biru semua. Bukan fungsi. Kalau yang coklat mah fungsi. Ya. Sama aja padanya kalau di fungsi satu keubah. Y sama dengan 5. Nah, Y-nya 5 itu. Fungsi kan? 1X dapat 1Y. 1X, 1Y. 1X, 1Y. 1X, 1Y. Ini satu pasang XY, setnya selalu dapat 1,7. Nggak apa-apa, setnya sama. Oke, gitu ya. Jadi, karena ada yang menjawab, saya akan jadi tahu. Jadi, saya detailkan. Kalau nggak ada yang menjawab, saya paling jawab, udah jelaskan ya. Gitu. Saya lewat, padahal belum paham. Lagi. Ini. Bidang ini. Fungsi bukan? Sekarang kayaknya udah betul. Coba. Tolong, ada yang jawab? Bukan, Pak. Bukan ya. Karena satu titik ambilnya satu titik di garis ini, setnya, jadi XY-nya di sini, ambil XY-nya sini. Ini setnya banyak sekali. Bukan. Nah, mulai paham ya? Ini, fungsi bukan? Wow, deh lagi aja.
Fungsi, Pak. Fungsi ya. Jadi prinsipnya ditarik garis yang sejajar sumbu set, dia nembusnya sekali enggak itu ke permukaan tersebut. Kalau nembusnya sekali di semua titik ya, di semua titik harus nembusnya sekali. Nah ini dia fungsi. Oke, bisa juga ngelihatnya dari persamaannya. Kalau persamaannya bisa ditulis gini, set sama dengan ini, belakangnya hanya XY aja, ini set sama dengan sekian XY, dia pasti fungsi. Gitu ya. Tapi kalau bentuknya set kuadrat sama dengan sesuatu, belum tentu fungsi ya. Belum tentu fungsi. Bisa fungsi, bisa enggak. Tapi kalau set sama dengan berapa XY, pasti fungsi. Kenapa? Karena ini satu buah XY, ya hasilnya satu ini setnya. Kita lihat yang lain supaya mempertegas. Silinder. Tergantung silindernya yang mana. Silinder ini fungsi bukan? Bukan, Pak. Bukan. Oke. Udah mulai paham. Bola fungsi bukan? Bukan, Pak. Bukan. 1 XY kalau ditarik ini, ditusuk gitu sama garis yang sejajar sumbu set, nembusnya 2. Meskipun yang ujung mungkin cuma 1. Tapi harus di setiap titik nembusnya sekali aja. Elipsoide sama aja dengan itu. Ini, hiperboleda daun 1. Fungsi bukan? Bukan, Pak. Bukan. Karena kalau saya ambil aja ini di sumbu Y, kalau ditarik ke atas, nembusnya 2 ya. Oke. Lebih dari 1. Berdaun 2 juga bukan fungsi ya. Udah paham sekarang Maya? Bukan fungsi. Paraboloida, fungsi bukan? Ode, Fungsi, Pak. fungsi. Yang lain kalau ada yang nggak paham, tanya ya. Tanya. Paraboloida, hiperboloida, fungsi bukan? Agak susah ngelihatnya ini ya. Ini fungsi bukan? Fungsi. Fungsi, ini susah kalau ditusuk ya. Yang di sini tusuk 2 enggak gitu ya, enggak berapa kelihatan. Tapi kita lihat dari persamaannya. Set sama dengan ini. Jadi kalau diberikan 1 nilai X dan 1 nilai Y, setnya dihitung ya dapat 1 nilai kan? Kasih X-nya misalnya 7, Y-nya 8, hasilnya pasti 1 nilai setnya. Dia fungsi. Oke. Itu supaya paham mana fungsi, mana bukan. Ya. Oke. Kenapa gini nih slide saya? Jadi ngeheng. Sebentar. Berarti harus udahan. Ya, hari ini udahan dulu lah. Nanti grafiknya kita bahas pertemuan berikutnya. Terima kasih. Hari ini saya akhiri dulu sampai situ. Saya stop dulu record.